Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Pagi, Pak. Berat semangat. Kalau Pak bilang gini, selamat pagi, pagi, luar biasa. Bisa? Bisa. Oke. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Oke. Siapa yang tidak hadir? Tidak, Pak. Semua. Oke. Saya minta sebelum memulai program untuk membawa kita dalam berdoa. Adik kita ini, saya ketemu Apa ini, Pak? Apakah Marilah teman-teman, Pak Guru, marilah kita mengambil sikap terbatas untuk berdoa dalam beberapa Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas penyelenggaraan ini sepanjang malam tadi, sehingga pada kesempatan ini kami bisa melakukan aktivitas kami sebagai manusia ini. Tuhan Yesus, untuk penyertaan hari ini, agar kami dapat aktivitas sebagaimana yang kami inginkan. Karena kami sangat berharap kepadamu Tuhan, untuk kepadamu, tuntunlah kami semua pada hari ini. Terima kasih semua doa berkenan Tuhan, kami persembahkan kedatangan Putra Yesus Kristus. Amin. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Baik, terima kasih adik Ferry. Adik-adik, pembelajaran kita hari ini tentunya tujuan pembelajaran yang pertama peserta didik mampu mengetahui letak dan kondisi geografis di Indonesia terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Letak dan kondisi Indonesia, geografis di Indonesia, geografis di Indonesia, kondisi ekonomi masyarakat. kondisi ekonomi masyarakat? masyarakat Jangan lupa kondisi, jangan lupa geografis Pak. Geografis Pak. Dan kondisi geografis. Kondisi geografis. Baik, saya minta satu orang untuk baca tujuan pembelajaran kita hari ini. Untuk adik-adik, baca tujuan pembelajaran kita hari ini. Peserta didik mampu mengetahui letak dan kondisi geografis Indonesia terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Oke adik-adik, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Mungkin adik-adik tahu apa letak dan kondisi geografis di Indonesia. Mungkin pernah dengar atau pernah baca artikel? Iya, pernah. Oke. Letak geografis adalah posisi suatu wilayah berdasarkan keberadaannya di permukaan bumi. Letak geografis ini juga sangat strategis karena berada di antara dua benua dan dua samudera. Mungkin adik-adik tahu apa itu dua benua dan dua samudera. Ada yang tahu? Oke, tentunya Indonesia ini adalah negara yang sangat istimewa. Letak dan kondisi geografis Indonesia sangat mempengaruhi kehidupan masyarakatnya dan strategis di antara dua benua dan dua samudera yang saya tadi bilang tentunya memiliki banyak pulau dan juga pegunungan, sungai dan laut. Indonesia kaya akan sumber daya alam. Kekayaan alam ini dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan membangun perekonomian yang dimana memenuhi kehidupan sehari-hari kita ini. Contohnya kita menanam sayur, menanam padi. Untuk apa?
untuk memenuhi kebutuhan kita dalam kehidupan sehari-hari. Oke adik-adik, letak Indonesia secara geografis adalah Indonesia sangat strategis karena diapit oleh dua benua, yaitu Asia dan Australia. Tentunya juga ada dua samudra. Ada yang tahu? Tentunya ada dua samudra, itu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Secara geografis, Indonesia juga merupakan negara kepulauan yang memiliki sekitar 17.540 pulau. Tentunya pulau yang sangat banyak. Pulau apa Pak Tabaidil? Pulau Kalimantan. Kalimantan, Malaysia, Papua, Pulau Sulawesi, dan pulau lain-lainnya. Tentunya di sini adik-adik, apa dulu? Mungkin adik-adik tahu. Berapa? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentunya juga adik-adik, Pak tadi malam dari kemarin sudah usaha untuk menggambar komponasi peta ini. Gambar tadi malam, Pak. Iya, gambar tadi malam. Bukan Iya, Pak Toy. Iya, Pak. Tepuk tangan dulu untuk Pak. Siap, Pak. Imut sekali. Seperti yang Pak bilang tadi, tentunya benua Asia dan dua benua dan dua samudra. Tentunya di sini juga di benua Asia ini di bagian barat laut dan di Australia itu di bagian tenggara. Dan juga di samudra, tentunya di dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Yang dimana di Samudra Hindia itu di bagian barat dan selat, dan juga di Pasifik itu di bagian timur laut. Secara garis lintang dan garis bujur, letak astronomis Indonesia terletak antara, mungkin adik-adik tahu berapa itu garis lintang dan garis bujur? 6 derajat, Pak. 6 derajat TU. sampai 11 derajat LS. dan juga 95 derajat BT. sampai 41 BT. Oke. Letak astronomis Indonesia terletak antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan juga 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Mungkin saya minta satu orang untuk apa yang Pak baca tadi di bagian garis lintang dan garis bujur. Siapa yang bisa? Adik Ferin, mungkin apa yang Pak tadi untuk garis lintang dan garis bujur? Mungkin bisa? Secara astronomis, Indonesia terletak di antara 9 derajat bujur timur sampai dengan 140 derajat bujur timur, dan terletak di antara 5 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan. Oke, saya minta satu orang lagi untuk secara benarnya untuk baca di bagian garis lintang dan garis bujur. Siapa? Oke, tepuk tangan. Oke. Astronomis Indonesia itu, Pak, letak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Oke, tepuk tangan. Tepuk tangan. Oke. Di bagian ini juga ada Komisi Geografis Indonesia, yang dimana mencakup bentuk wilayah dengan keadaan alam iklim dan kekayaan alam lainnya. Indonesia juga di bagian kepulauan yang memiliki lebih dari 17.000 pulau. Ada begitu banyak dong? Ya. Mungkin bisa sebut apa? Salah satu untuk apa yang Pak baca tadi, berapa banyak pulau yang ada di Indonesia tadi? 17.000 pulau. Oke, tepuk tangan untuk adik kalian. Kita lanjutkan. Yang bagian pertama itu wilayah kepulauan, yang dimana di sini juga ada begitu banyak pulau, tetapi
yang kita fokus untuk pembelajaran hari ini adalah pulau-pulau yang terbesar di Indonesia. Seperti Indonesia terdiri banyak pulau besar dan kecil seperti Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua. Mungkin bisa sekali lagi, adik Asri, berapa untuk bagian wilayah kepulauan itu? Ada 5, Pak. Oke, Yang mungkin pertama- bisa sebut? Yang pertama itu Pulau Sumatera, Ah. yang kedua Pulau Jawa, Ah. yang ketiga Sulawesi, yang keempat Papua. Oke, tepuk tangan teman-teman. Oke, jika kita fokus di bagian peta Indonesia, yang dimana yang ternyata di untuk bagian di sini begitu banyak pulau, tetapi kita fokus di pulau yang terbesar. Tentunya adik-adik, ini adalah Pulau Sumatera. Bisa lihat? Bisa, Pak. Sangat besar ya. Dan ini juga yang bagian kedua, Pulau Kalimantan. Yang ketiga, Pulau Jawa. Dan yang keempat, Pulau Sulawesi. Dan yang kelima, Pulau Papua. Oke, saya minta satu orang untuk maju ke depan. Oke, untuk adik saya Ramadan. Saksi kan, Om? Mungkin bisa menunjukkan ke teman-teman pulau yang terbesar di negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke teman-teman, yang pertama itu Pulau Sumatera, Sulawesi, Ini Kalimantan. Pulau Kalimantan. Kalimantan, Ini Jawa, ah, Sulawesi, dan Papua. oke, salut. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke. Gimana semua bro? Di sini juga ada begitu banyak provinsi. Di bagian di Pulau Sumatera itu ada begitu banyak provinsi. Tentunya kita membahas satu persatu. Berapa sih banyak provinsi yang ada di Pulau Sumatera? 10, Pak. Ada 10? 10. Tepuk tangan dulu untuk penguapan. Oke. Stop it. Yang pertama itu ada provinsi Aceh. Yang kedua ada provinsi Sumatera Utara. Yang ketiga ada provinsi Riau. Yang keempat ada provinsi Sumatera Barat. Yang kelima ada provinsi Jambi. Yang keenam ada provinsi Sumatera Selatan. Yang ketujuh provinsi Bengkulu. Yang ke-8 provinsi Lampung. Ada berapa? Ada berapa provinsi di bagian Pulau Sumatera? Ada berapa? 8. Ada 8. Yang bagian kedua itu di bagian Pulau Kalimantan. Tentunya adik-adik di Pulau Kalimantan ini juga terdiri begitu banyak pulau. Terdiri begitu banyak pulau dan begitu banyak provinsi. Yang pertama itu Provinsi Kalimantan Utara. Yang kedua Provinsi Kalimantan Timur. Yang ketiga Provinsi Kalimantan Barat. Yang keempat itu Provinsi Kalimantan Tengah. Dan yang kelima itu Provinsi Kalimantan Selatan. Sudah jelas? Sudah. Oke. Di bagian Pulau Kalimantan ini tadi terdiri dari 5 provinsi. Kita kembali ke Pulau Sulawesi. Di Pulau Sulawesi ini juga terdiri dari beberapa provinsi. Tentunya yang pertama itu Provinsi Sulawesi Utara, yang kedua Provinsi Gorontalo, yang ketiga Provinsi Sulawesi Tengah, yang keempat Provinsi Sulawesi Barat, yang kelima Provinsi Sulawesi Tenggara, yang keenam Provinsi Sulawesi Selatan. Oke, itu Pak sudah menjelaskan 3 di bagian pulau yang terbesar, dan yang bagian keempat tadi, yang bagian keempat di Pulau Jawa. Tentunya di Pulau Jawa ini adik-adik terdiri dari beberapa banyak provinsi, yang dimana
ada Provinsi DKI Jakarta, yang kedua Provinsi Banten, yang ketiga Provinsi Jawa Barat, yang kelima Provinsi Jawa Tengah, yang keenam Provinsi DKI Yogyakarta, yang ketujuh Provinsi Jawa Timur. Dan yang bagian terakhir adik-adik di pulau yang terbesar ini, Pulau Papua. Saya tak pernah menolak Papua. Yang mana? Pak, kelas 4 mendidik Pak, kelas 4. Kelas 4. Ini siapa? Asini di Di bagian pulau di bagian pulau Papua ini adik-adik. Pak, yang yang siapa ini tes Pak? Oke, satu. Tak lupa baik Pak. Kelas 4. Polibor lakukan, polibor lakukan. Ya, terima kasih Pak. Asal tim itu koalisi. Ini Ramadan. Ini Ramadan. Oke, yang bagian kelima itu di pulau apa? Bagian kelima di Pulau Papua. Pulau Papua. Tentunya adik-adik di Pulau Papua ini juga terdiri begitu banyak provinsi. Kita bahas satu-satu. Yang pertama itu ada Provinsi Papua Barat. Yang kedua ada Provinsi Papua Barat Daya. Yang ketiga Provinsi Papua. Yang keempat Provinsi Papua Tengah. Yang kelima Provinsi Papua Pegunungan. Yang keenam Provinsi Papua Selatan. Sudah mengerti? Sudah, Pak. Oke, tentunya sebentar saya panggil kalian satu persatu untuk apa yang bacakan di Negara Kesatuan Republik Indonesia tadi, yang dimana di bagian peta. Tentunya adik-adik di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini juga terdapat dua iklim yang dimana Indonesia beriklim tropis dengan dua musim. Mungkin adik-adik tahu Musim hujan dan musim kemarau, Pak. musim hujan dan musim kemarau. Tepuk tangan dulu untuk adik kita. Musim hujan gak apa pada dulu? Toko. Musim kemarau gak? Bola. Susah. Pasti saya bawa ikan juga musim apa? Musim hujan. Yang berikut itu Indonesia, yang dimana tanahnya sangat subur, yang dimana karena banyak gunung berapi, tanah di Indonesia subur dan cocok untuk pertanian. Kita gawang. Mungkin mungkin oleh baru sering ini adalah salah satu yang dimana Indonesia itu adalah subur untuk pertanian. Sering kamu biasa Sering. pernah berilmu? Pernah. Yo. Bantu atas tulangmu, pandai. Dan yang berikutnya Indonesia juga yang dimana kaya sumber daya alam. Kaya sumber daya alam yang dimana adik-adik ada kaya di bagian lautan dan di bagian pertambangan. Tentunya di bagian laut ini adik-adik, di bagian pantai mereka itu hanya mencari ikan juga, mencari ikan untuk yang dimana untuk mereka punya penghasilan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin nunggu bisa ngajar untuk ke sekolah anak, untuk bisa membangun rumah karena mereka punya hasil itu dari ikan, dari laut itu juga, dan begitu juga dari pertambangan. Yang dimana juga adik-adik pengaruh letak dan kondisi geografis terhadap kegiatan ekonomi. Seperti yang Pak baca tadi, ada lautan dengan ada pertambangan. Dan di sini juga ada pertanian. Tentunya Indonesia yang subur sangat cocok untuk pertanian, dan banyak masyarakat bekerja sebagai petani, menanam padi, jagung, sayur dan buah-buahan.
Ketua DPW apa kerja musim kemarin? Beri apa kole? Beri daer, beri boja, beri latu, beri apa itu? Koja. Beri koja. Oke, yang berikutnya adik-adik di bagian perdagangan. Memang pernah coba pasar? Pernah. Pasar apa tak pernah membeli? Tes. Pasar ikan, pasar sayur, pasar Pasar ras. mau beli baju boleh. Tentunya saya balik cuma yang namanya penjual dan pembeli. Yang dimana penjual itu mereka punya produk untuk menjual di suatu orang untuk mereka punya hasil. Yang dimana misalnya ikan itu tadi mereka jual tuh dan kita yang beli tentunya untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Letak Indonesia yang strategis membuatnya menjadi jalur perdagangan internasional dan juga pelabuhan di Indonesia sangat ramai digunakan untuk ekspor dan impor suatu barang di bagian perkota-kotaan. Tentunya Mengo ITK atau Nebiosio beri UT, beri kota tentunya kita jual di suatu kota itu untuk menghasilkan uang. Yang berikut itu ada perikanan dan juga ada pariwisata. Baik adik-adik, yang berikut itu ada keuntungan letak geografis Indonesia. Yang dimana letak yang strategis terutama karena posisi Indonesia di antara dua benua. Seperti yang Pak jelaskan tadi, ada dua benua dan dua samudra. Aku tes apa tadi dua benua dan dua samudra itu tadi? Benua Asia dan benua Australia. Dan dua samudra. India, Samudra Pasifik. Oke, tepuk tangan dulu untuk. Dan yang berikut itu adik-adik ada iklim tropis mendukung pertanian dan perkebunan. Tentunya adik-adik iklim tropis sangat mendukung pertanian dan perkebunan karena menyediakan kondisi ideal untuk pertumbuhan tanaman. Tentunya seperti sinar matahari yang cukup dan curah hujan yang tinggi sepanjang tahun. Dan ini memungkinkan tanaman untuk tumbuh subur dengan menghasilkan panen yang baik. Menggo sa mga gawa tatuba di musim kemarau itu hasil di panen. Contohnya panen sengke, kira bulan bisa dia di panen sengke situ, kira bulan 7. Bocah kuliah itu. Baik adik-adik, itu saja materi yang Pak bahas untuk hari ini dan kita kembali di bagian LKPD. Saya minta dari adik-adik untuk 5 peserta didik untuk menunjukkan dan berapa provinsi yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya minta adik-adik itu saja pemaparan materi dari Pak tadi. Mungkin adik-adik ada yang mau bertanya? Ada Pak. Oh, ya, bisa. Oke, untuk Asera Hardi. Baik Pak. Saya tadi belum tahu nama benua yang aktif di negara Indonesia bersama samudra itu. Oh, di bagian itu. Iya Pak. Dan kita tadi. Kenapa harus ada benua dan dua samudra? Oke. Oke adik-adik, seperti yang ditanyakan oleh Hardi tadi, apa tadi? Saya belum tahu nama benua tadi bersama nama Oke. samudra. Oke, terima kasih untuk Asera Hardi. Di sini juga ada dua benua dan dua samudra, yang dimana di bagian dua benua ini ada benua Asia dan Australia. Tentunya di benua Asia ini di bagian barat laut dan di bagian Australia di bagian tenggara. Begitu juga di bagian dua samudra, yang dimana di dua samudra ini terdiri dari Samudra Hindia dan Samudra
Pasifik. Tentunya di bagian Samudra Hindia itu di bagian barat dan selatan, dan di bagian Pasifik itu ada timur laut. Sudah mengerti? Sudah Pak, terima kasih. Oke. Seperti yang dipertanyakan oleh Asiditel tadi, Asera Kuferi, kenapa Ada dua samudra. ada dua samudra? Tentunya Asera Kuferi, kita kembali di bagian ini. Tentunya di sini juga ada garis katulistiwa. Tentunya di bagian ini ada Samudra Hindia, dan di sini ada Samudra Pasifik. Yang dimana di bagian ini di bagian barat, dan di Samudra Pasifik ini di bagian utara. Sudah mengerti? Ya Pak. Sudah. Mungkin ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya tes dulu kemampuan pembelajaran kalian tadi. Apakah sudah memahami atau belum? Saya minta 5 orang untuk maju ke depan. Asadaku. Saya kembali ke apa yang Pak Gabat tadi malam. Dia betul ya? Iya, Tentunya di setiap kalian menunjukkan pulau yang terbesar dan sebut 2 provinsi saja yang ada di dalamnya. Saya percaya dari adik saya Ferin untuk menunjukkan pulau yang terbesar yang Pak sudah jelaskan tadi, dan sebutkan 3 atau 2 yang provinsi yang ada di dalamnya. Ya, ini posisi Kalimantan. Bukan provinsi, bagian Pulau. pulau. Kalimantan. Coba kita bagian di sini dan tunjukkan kepada teman-teman. Teman-teman, ini merupakan Pulau Kalimantan. Ini merupakan gambaran ini Pulau Kalimantan. Dan Di dalam Pulau Kalimantan ini teman-teman ada berapa provinsi? Yang pertama ada Provinsi Kalimantan Barat, yang kedua ada Provinsi Kalimantan Tengah, yang ketiga ada Provinsi Kalimantan Timur, dan yang keempat ada Provinsi Kalimantan Utara. oke, itu saja. Tepuk tangan untuk salut dulu. Salut untuk adik kita. Salut. Oke, saya percaya kepada Nung Bapak. Sebutkan, lo di bawah ini kan. Pulau yang terbesar dan sebutkan 3 atau 4 provinsi yang ada di dalamnya. Teman-teman, di sini letak Pulau Sumatera dan ada beberapa provinsi. Yang pertama itu Provinsi Sumatera Utara, yang kedua Provinsi Sumatera Barat, yang ketiga Provinsi Riau, yang keempat Provinsi Jambi. Oke, tepuk tangan untuk kalian ini. Tepuk salut. Loh. Oke, saya percayakan kepada adik saya dari David. Sebutkan pulau yang terbesar dan provinsi yang ada di dalamnya. Sebut 4 saja. Teman-teman, ini adalah Pulau Papua. Di dalam Pulau Papua ini ada beberapa provinsi. Yang pertama, Provinsi Papua Selatan. Yang kedua, Provinsi Papua Pegunungan. Yang ketiga, Provinsi Papua Tengah. Yang keempat, Provinsi Papua Barat. Oke, tepuk salut untuk adik kita. Tepuk salut. Oke, saya percayakan kepada adik saya Ramadan. Sebutkan pulau yang terbesar dan sebutkan 2 saja provinsi yang ada di dalamnya. Oke teman-teman, dari ini Pulau Jawa, Sebut 2 saja provinsinya. provinsinya ada 2. Yang pertama itu Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Yogyakarta. Oke, tepuk salut dulu. Tepuk salut. Salut gitu loh. Oke, terima kasih adik saya. Ya, bagi satu. Yang dimana
Dan sebutkan 3 saja provinsi yang ada di Ini namanya Pulau Sulawesi. Di dalamnya ada Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Barat, dan Provinsi Sulawesi Selatan. Oke, tepuk salut dulu. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Baik adik-adik, seperti yang kita pelajari hari ini tadi, tentunya kita mengetahui letak dan kondisi geografis yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia dan juga apa-apa saja penghasilan yang ada di Indonesia. Tentunya adik-adik tadi sudah paham seperti apa yang ada, yang jelas tadi, seperti pulau yang terbesar di negara kesatuan Republik Indonesia. Tepuk tangan untuk kita semua deh. Oke. Sebelum penutup, saya minta satu orang untuk pimpin kita dalam berdoa. Atau yel-yel dulu. Yel-yel. Oke, saya minta untuk adik saya Ramadan. Yel-yel ada Sabang sampai Merauke. Karena tujuan pembelajaran kita tadi seperti itu. Oke, teman-teman berdiri, kita jadi ya kasih. Atau ikut semangat dulu baru lagu. Tahu ding dong. Ya, tepuk semangat. Jangan ding. Dang ding dulu. Oke, kita nyanyi lagu Sabang sampai Merauke. Semangat. Dari Sabang sampai Merauke. Bagus. Sabang sampai Merauke. Berjalan pulau-pulau, sambung menyambung dari satu pulau Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menuntun tanah air Indonesia. Oke, saya minta teman Jali untuk doa penutup. Rumah perlu menyaksikan kita untuk berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa kami yang ada di surga, Oke, silakan istirahat. Terima kasih Pak.